Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najela Naswa dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan membuat sebuah laporan penginapan hotel internasional dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di spreadsheet. Nah, di sini sudah terisi beberapa bagian yang untuk menjadi acuan kita untuk membuat rumus. Nah, di sini dapat juga tabel data. Nah, tabel data ini kita gunakan sebagai tabel bantu untuk mengisi yang mau kita isi nanti menggunakan rumus. Kita langsung saja ke rumus pertama. Nah, di sini kita disuruh mencari kelas kamar. Untuk mencari kelas kamar, pertama yang menjadi acuan itu adalah kode kamarnya. Setelah kode kamarnya ini, baru kita memperhatikan tabel datanya. Baru kita masukkan rumusnya. Untuk rumus kelas kamar ini kita menggunakan rumus VLOOKUP karena kita mengambil data itu secara vertikal. Masukkan, jangan lupa setiap masukkan rumus kita masukkan sama dengan. Baru kita masukkan rumusnya. VLOOKUP buka kurung left. Kenapa left? Karena kita menjadi acuan kita ini kode kamar. Nah, kode kamar EXC ini kan berada di sebelah kiri atau left. Makanya kita ambil rumusnya, kita ketik left, baru kita buka kurung. Kita klik kode kamarnya. Setelah kita klik kode kamarnya, titik koma 3 karena dia memiliki 3 karakter E, X, dan C. Nanti kita baru tutup kurung. Setelah itu kita titik komakan lagi. Kita blok tabel data atau tabel bantu ini. Kita blok, jangan lupa V4. Setelah itu baru kita titik koma. Baru titik koma, baru kita masukkan kode angka 3 karena untuk kelas kamar itu berada di tabel bantu di kolom ketiga. Baru kita hiaskan. Setelah itu baru kita blok saja ke bawah. Setelah kita dapat kelas. Selanjutnya untuk mencari tarif. Mencari tarif sama rumusnya dengan kelas kamar. VLOOKUP yang membedakannya hanya bagian ujungnya saja. Karena untuk tarif per hari ini di tabel bantu itu berada di poin kedua atau di tabel kedua. Biar kita mempercepat, bisa saja kita langsung copy. Kita copy rumus kelas kamar. Nah, setelah itu kita ubah ini menjadi 2. Jangan lupa ini juga kita ubah. Ini tetap kita pakai yang kode kamar. Barulah dapat di sini tarif per harinya. Kita ubah ke counting. Setelah itu lama menginap bisa tinggal langsung kita kurangkan tanggal pergi, kita kurangkan dengan tanggal datang. Kita tarik ke bawah. Untuk tagihan itu caranya lama menginap kita kalikan dengan tarif per hari. Kita tarik ke bawah. Nah, baiklah kita lanjut ke pengisian pajak. Nah, untuk pajak sendiri ini di sini kita diminta untuk mencari pajaknya dengan sebagai acuan kode kamar. Jika kode kamarnya 1, maka pajak yang dikenakan adalah 5%. Jika kode kamarnya 2, maka dikenakan pajak sebesar 10% kali dengan tagihan. Masukkan rumusnya, kita pakai rumus logika, yaitu if atau jika. Jika right, karena posisi karakternya itu ada di sebelah kanan, jadi kita tutup kali 1, kita kurung. Kita bikin sama dengan titik 2, 1, titik koma 5%, kalikan dengan tagihan. Kita titik koma lagi. If right, kode kamar, kurung,
dengan titik. Nah, jika 2, maka pajaknya dikenakan sebesar 10% dari tagihan. Dapatlah pajaknya di sini. Nah, itu ada potongan. Nah, di soal kita diminta di situ, jika lama nginap lebih dari 10 hari, maka akan kena potongan 10% dikali dengan tagihan. Nah, jika lebih atau sama dengan 6, kena potongan 3%. Selain dari itu, tidak dikenakan potongan. Rumusnya sama, kita gunakan rumus logika if jika lama nginap lebih dari 10 hari, koma, potongan 10%. Kita sekali if kurung lama nginap sama dengan 6, 3% kalikan dengan tagihan. Koma 0. Selanjutnya total bayar. Total bayar ini bersihnya. Jadi kita sini tagihan karena pajak itu berarti ditambah dan dikurang dengan potongan. Baru kita kurang dengan potongan. Nah, barulah kita mendapatkan hasilnya total bayar. Nah, kita akan lanjut masuk ke soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini kita diminta untuk membuat daftar gaji karyawan PT Sejahtera periode Desember 2018. Nah, di sini sudah ada data yang diperlukan untuk kita bisa mencari yang kosong ini. Nama dan golongan. Kita langsung masuk saja ke gaji pokok. Kita perhatikan karena di sini ada tabel gaji atau tabel bantu. Nah, ini kita menggunakan rumus VLOOKUP karena dia merupakan tabel kan kita lihat secara vertikal. Kita masukkan, kita klik golongan karena golongan ini akan menjadi acuan kita berapa dia akan mendapatkan gaji pokok. Baru kita tutup. Baru kita blok tabel bantu. Nah, kita blok. Jangan lupa kalau menggunakan, jangan lupa klik F4. Klik F4. Nah, setelah itu titik koma. Perhatikan untuk gaji pokok itu berada di kolom berapa? Di sini kolom kedua. Kita masukkan 2. Itu kita tarik sampai sini. Nah, sudah dapat. Kita lanjut untuk mengisi tunjangan. Tunjangan sama juga rumusnya, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita blok golongan, titik koma, blok tabel bantu, F4, titik koma. Kita perhatikan tunjangan berada di kolom berapa? Kolom ke 1, 2, 3. Kita tarik ke bawah. Kita langsung klik aja 2. Selanjutnya untuk transfer. Sama juga kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, kita blok golongannya, titik koma. Kita blok tabel bantu. Jangan lupa klik F4.
Dan lagi kita perhatikan transkript berada di kolom berapa? Kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Kita tarik. Nah, untuk total gaji ini adalah keseluruhan dari gaji pokok, tunjangan, transport. Kita bisa langsung menggunakan rumus sum. Rumus sum kita blok gaji pokok sampai ke transport. Setelah itu baru kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi total akhir dari gaji pokok, tunjangan, serta transport dan total gaji. Kita bisa menggunakan rumus. Kita bisa menggunakan fitur yang ada di spreadsheet ini. Nah, ini untuk sum. Ini kita klik aja 2 kali. Kita klik. Kita blok. Kita tarik ke samping karena kita disuruh minta mengisi semuanya. Nah, sudah selesai kita mengerjakan 2 soal. Saya mohon maaf. Nah, inilah caranya kita menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel. Sekian dari saya mohon maaf dalam pengerjaan dan perkataan ada kesalahan, saya mohon maaf. Ya, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.